langsung saja. Yang pertama, konsep dasar belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling terkait satu sama lain, bagaikan dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Yang pertama, konsep belajar. Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu hal yang bersifat sementara, sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Yang kedua, ada konsep pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran merupakan suatu sistem, yaitu satu kesatuan komponen yang satu sama lain berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu prinsip-prinsip belajar. Yang pertama ada perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan atau law of effect, dan terakhir perbedaan individual. Kemudian ada asas-asas pembelajaran. Yang pertama itu ada peragaan, minat dan perhatian. Yang ketiga, yang terakhir motivasi. Peragaan ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh para siswa. Dengan peragaan diharapkan proses pengajaran terhindar dari verbalisme, yaitu siswa hanya tahu kata-kata yang diucapkan oleh guru tetapi tidak mengerti maksudnya. Untuk itu, sangat diperlukan peragaan dalam pengajaran terutama terhadap siswa pada tingkat dasar. Yang kedua ada minat dan perhatian. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sementara perhatian di sini mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Seorang siswa yang menaruh minat beserta minat besar terhadap pembelajaran akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa lainnya. Yang ketiga itu motivasi. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk perubahan perilaku. Motivasi belajar adalah proses yang membersemangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Dalam artian perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Nah, yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi siswa. Satu itu faktor internal siswa, yaitu aspek fisiologis. Ada dua macam inteligensi. Siswa inteligensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tepat. Yang kedua itu sikap siswa. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Yang kedua, faktor eksternal siswa. Nah, yang pertama itu lingkungan sosial, ada keluarga, guru, masyarakat, dan teman. Lingkungan sosial ada rumah, sekolah, peralatan, dan alam.
Nah, yang terakhir adalah motivasi belajar. Motivasi belajar menurut Sudirman adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh objek belajar itu dapat tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.